Mungkin selama ini kalau kita berbicara mengenai hukum, maka pada umumnya asumsi orang tertuju pada peraturan, perintah, syariat, atau aturan. Padahal berbicara mengenai hukum, saudara, tidak hanya bertalian dengan peraturan atau perintah, tetapi juga bertalian dengan kodrat. Kalau selama ini kita mendengar kata hukum Archimedes, hukum gravitasi, maka kata hukum di sini tentu tidak berelasi dengan perintah, tetapi lebih berarti kodrat, mekanisme yang sudah pasti. Hukum gravitasi misalnya, saudara, hukum yang menyatakan bahwa jika benda lepas dari kedudukannya tanpa topangan, maka ia akan jatuh. Orang sadar, tidak sadar, mengerti atau tidak mau mengerti, harus tunduk pada hukum gravitasi ini. Artinya pada kodrat itu, pada mekanisme yang pasti. Mekanisme yang pasti berlangsung, mekanisme yang pasti terjadi, saudara. Nah, orang-orang Kristen yang baru belajar kekristenan atau yang masih bernuansa agama, pada umumnya orientasi berpikirnya adalah orientasi berpikir hukum sebagai perintah. Jangan begini, jangan begitu. Tetapi orang Kristen yang bertumbuh dewasa, yang disetting Tuhan untuk mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah, memahami kata hukum tidak lagi sekedar perintah, tetapi kodrat, mekanisme yang pasti harus terjadi atau berlangsung. Kalau berbicara mengenai hukum Allah, maka asosiasinya bukan hanya tertuju pada perintah, tapi pada hakikatnya, natur Allah. Bicara soal kekudusan, Alkitab mengatakan kita sebagai orang percaya harus mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Nah, kekudusan Allah bagi orang-orang beragama pada umumnya, dan menurut saya sebagian orang Kristen juga masih memiliki alam berpikir itu, kekudusan Allah itu adalah kekudusan melakukan hukum. Kekudusan di sini diukur dari melakukan perintah. Tidak salah sih, tapi tidak tepat. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah, saudaraku sekalian, maksudnya adalah mengenakan kodrat ilahi. Kekudusan Allah di sini tidak diukur dari melakukan hukum-hukum yang tertulis, tetapi melakukan kehendaknya. Apa yang dipandang Tuhan baik, apa yang dipandang Tuhan berkenan, dan yang sempurna. Jadi kalau mengambil bagian dalam kekudusan Allah artinya memiliki natur ilahi, sama dengan mengenakan kodrat ilahi. Kodrat itu natur, saudaraku, ya. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah artinya berpola pikir seperti Allah.
memiliki kecerdasan roh untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Apa itu kekudusan Allah? Kenapa Allah kudus? Kalau Allah bertindak adil, bertindak benar, bukan karena ada hukum yang mensubordinasi, membawahi Allah, seakan-akan ada institusi di atas Allah. Allah kalau berlaku benar, berlaku adil, karena memang hakikatnya benar, hakikatnya adil. Bukan karena hukum yang membawahinya. Bukan karena tekanan hukum atau perintah. Allah berlaku benar dan adil. Karena memang hakikatnya adalah benar dan adil. Sehingga Allah bisa berkata, I am the law. Akulah hukumnya. Nah, orang Kristen yang dewasa juga diajar Tuhan demikian. Hidup dipimpin oleh Roh, supaya kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya, kamu bisa berlaku adil dan benar bukan karena hukum yang membayang-bayangi, tetapi karena hakikatmu adil dan benar. Seperti Roh. Sehingga kalau Allah berkata, I am the law, orang percaya yang dewasa berkata, the Lord is my law. Jadi bicara mengenai hukum, saudara, jangan hanya dikaitkan dengan perintah, tapi juga harus dipahami sebagai kodrat, sebagai mekanisme yang memang demikian berlangsung atau terjadi. Kalau berbicara mengenai hukum Allah, mari kita bukan hanya bicara soal perintah-perintahnya, tapi juga belajar mengenai hakikatnya, kodratnya, naturnya. Nah, sebagaimana alam fisik ini ada banyak hukum, saudaraku. Dan mau tidak mau alam fisik harus tunduk pada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Tadi saya singgung 2 hukum, ya. Archimedes, hukum gravitasi, dan masih banyak hukum-hukum lain. Nah, di dalam area rohani, dalam kaitan hubungan antara Allah yang Maha Kudus dengan makhluk mulia yang disebut manusia, juga ada hukum-hukum, bukan perintah loh. Ingat, yang itu juga harus dipahami, saudaraku. Yang itu juga harus dimengerti dengan benar. Dan tidak berlebihan kalau saya harus mengatakan untuk memahami hukum-hukum kehidupan tersebut, yang pasti bertalian dengan hakikat Allah dan hakikat manusia atau spiritual realm, wilayah rohani. Orang membutuhkan kecerdasan. Plus, ada plus, pewahyuan. Sebab tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam Alkitab. Nah, bagi saudara-saudara yang tidak trust, tidak percaya terhadap pemberitanya atau pengajarnya, ya mulai melipat dahi dan berkata, masa begitu? Oleh sebab itu memang perlu landasan berpikir yang cukup, sehingga saudara bisa diajak berbicara mengenai hukum-hukum ini, saudara. Ya, hukum-hukum ini. Selain kecerdasan, tentu kecerdasan rohani, di mana seseorang telah memiliki kapital, modal, bekal yang cukup, memahami banyak aspek-aspek dalam Alkitab, ya. Tetapi juga membutuhkan pewahyuan. Pewahyuan. Nah, yang kedua ini mahal harganya, saudara. Ya. Tidak bisa dibeli di sekolah Alkitab, atau didapat lewat sebuah barter, ya, di sekolah kehidupan. Jelasnya kalau orang masih materialistis,
Dia tidak bisa mendapat pewahyuan ini. Nah ini saja saudara mulai berkata, masa. Nah ya kan? Nah, masa gitu. Itu mah bolehnya ngomong Pak Era sekali. Oke. Makanya harus sering-sering mendengar kebenaran, di suara kebenaran, sampai saudara berkata, yang ini belum pernah saya dengar. Yang ini di buku manapun tidak ada. Yang ini biasanya saya pahami sederhana, kok jadi tidak sederhana. Yang selama ini sangat rumit, ternyata tidak rumit. Ini logis sekali. Lalu, yang paling penting ini mengubah saya. Itu pewahyuan itu akan membuat orang, aku mengerti, aku kagum terhadap kebenaran. Nah, pewahyuan ini membutuhkan harga mahal lewat barter tadi, saudaraku. Ya, itu tidak ditentukan oleh berapa tinggi sekolahmu atau berapa lama engkau sudah ikut pendalaman Alkitab, ya, sudah berapa lama sudah ikut som atau berapa banyak som yang Anda ikuti, tidak ditentukan oleh itu. Percaya apa yang saya katakan? Tidak peduli saudara punya Alkitab, garis bawahi, di highlight sampai kayak lukisan di situ. Tapi kalau memang kau masih materialistis dan tidak berani mencintai Tuhan lebih dari nyawamu, ya tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, saya mengerti ada orang-orang yang rajin mendengar suara kebenaran. Ya, dia berkata tahu gitu, tapi tidak melakukan kebenaran itu. Sebab dia tidak punya pewahyuan. Apa sih artinya mencintai Tuhan? Kalimat mencintai Tuhan semua kita mendengar. Dan kita pasti punya semacam opini, asumsi atau anggapan. Tetapi masing-masing orang beda memahami kata mengasihi Tuhan itu. Sebab masing-masing punya pengalaman yang berbeda. Dan kalau untuk hal ini agak misah dulu saudara, hal mengasihi Tuhan ini. Kalau seseorang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ia pasti membuktikan kasihnya itu. Pasti. Orang yang jatuh cinta itu tidak bisa menutupi jatuh cintanya. Tidak mungkin tidak berbuat sesuatu kepada orang yang dicintai. Tidak mungkin. Jadi kalau seorang mengasihi Tuhan, pasti ada langkah-langkah konkret yang dilakukannya, saudaraku. Nah, ini juga bisa merupakan hukum. Hukum. Antar sesama pun juga punya hukum-hukum. Relasi antar sesama, relasi dengan Tuhan. Nah, saya bicara soal rule of the game. Kalau selama ini saya sering hanya kutip, sepotong, besok kutip yang lain. Khusus mulai hari ini saya bicara soal rule of the game. Hukum dari sebuah perjalanan hidup. Game di sini bukan game mainan, ini kehidupan, saudara. Kenapa saya mengambil keputusan untuk menyampaikan ini? Sebab kebenaran ini ternyata menjadi kunci dari banyak pertanyaan yang selama ini tidak terjawab. Jadi ketika satu kebenaran dibukakan oleh Tuhan, maka hal-hal lain yang selama ini menjadi semacam misteri mulai terbuka, mulai terungkap. Dan salah satu kunci yang saya dapatkan dan tentu saya alami adalah mengenai hal ini, yang saya beri judul Rule of the Game. Saya terus terang juga bingung mencari tema. Judulnya apa? Kodrat kehidupan. Aduh, kurang enak. Bikin yang agak sedikit nyentrik. Rule of the Game. Dan saudara akan masuk sekolah kehidupan melalui pemahaman ini. Pernah timbul pertanyaan yang sulit untuk menemukan jawabnya. Mengapa ketika Lucifer beserta para malaikat yang berhasil dihasutnya memberontak, Allah tidak segera membinasakan mereka seketika itu juga dan menghukumnya?
Kalau hal itu dilakukan Allah, bukankah logikanya Lucifer dan para pengikutnya tidak lebih merajalela? Kalau pada waktu mereka memberontak, Tuhan tindas dan Tuhan hukum, Tuhan habisi mereka, maka tidak akan ada kejatuhan manusia dalam dosa. Tidak akan ada ular yang melingkar di pohon kehidupan. Dunia tidak akan menghadapi bencana oleh sepak terjang oknum Lucifer dan para malaikat yang jatuh tersebut. Di sini saudara sekalian tidak pernah dipersoalkan. Kenapa saya mengatakan ini? Ya karena dari dulu selama 30 tahun lebih saya di ladang Tuhan ini, tentu banyak buku yang telah saya baca, saya belum pernah menemukan tulisan yang mempersoalkan hal ini. Mungkin pertanyaan itu juga bisa dianggap konyol. Oleh karena tidak mempersoalkannya, maka terkesan Allah membuat cerita. Memang sengaja digituin. Memang sengaja digituin. Memang sengaja dibuat demikian oleh Allah. Supaya iblis nanti mencobai manusia, manusia jatuh dalam dosa, dan seterusnya. Lalu orang berpikir sederhana, itulah skenario Allah yang punya kedaulatan dan jangan sentuh-sentuh kedaulatannya itu. Kurang ajar kamu kalau sentuh-sentuh kedaulatannya. Saya tidak bermaksud menyentuh kedaulatan Allah dengan tidak hormat. Saya mau belajar mengenai kedaulatannya tersebut. Karena itu bagian dari hukum kehidupan yang saya harus tahu. Itu bagian dari natur atau hakikat Allah yang harus saya pahami lengkap. Saya harus menemukan jawaban dari pertanyaan itu. Selogis mungkin. Tetapi yang seimplikatif mungkin. Artinya, kalau saya menemukan jawabnya, maka jawaban itu harus membuat hidup saya berubah jadi baik. Jadi bukan hanya menjadi konsumsi pikiran kita. Bukan hanya memenuhi rasio kita dan menambah lembar buku yang ditulis dan banyaknya perkataan yang kita ucapkan dalam diskusi. Tetapi mengubah hidup. Mengubah hidup supaya kita kembali kepada rancangan semula Allah atau tujuan awal manusia diciptakan oleh Tuhan. Tentu itu. Jawabannya bukan hanya selogis mungkin, logis Alkitabiah ya, bukan logis yang lain ya. Anda jangan salah, kalau saya bilang selogis mungkin, tentu logis dalam konteks lingkaran Alkitab. Bukan sekedar logika umum. Saya bicara ini sudah dalam satu lingkaran kehidupan anak-anak Allah yang memang mindsetnya harus dibangun dari Alkitab sebagai satu-satunya narasumber kebenaran. Selogis mungkin tetapi seimplikatif. Jadi ada keterkaitan dengan hidupku hari ini. Dan harus aplikatif untuk kemudian bisa membuat hidup saya berubah. Kalau tidak, buat apa? Gagah-gagahan menjawab pertanyaan. Gagah-gagahan berteologia. Untuk apa? Gagah-gagahan untuk bisa berbicara tentang Tuhan. Lalu akhirnya menjadi sombong rohani. Banyak orang kan merasa sudah bisa menjawab pertanyaan, ngomong tentang Tuhan. Saudara, yang penting adalah bagaimana hidup kita sungguh-sungguh berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Nah, saudaraku sekalian, dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9 dikatakan bahwa malaikat-malaikat Allah lah yang berperang dengan naga. Naga.
yang adalah gambaran Lucifer beserta dengan malaikat-malaikatnya. Kalau saya tanya, kok tahu Pak itu gambaran Lucifer? Saya harus membedah judul Lucifer dalam 10-11 pertemuan. Jadi ini bukan tanpa dasar, sorry. Saya dibesarkan dalam lingkungan yang mesti kalau bicara harus ada landasannya. Dan banyak orang-orang di sekitar saya yang saya pandang pinter-pinter, analitis dan jujur. Jujur sini artinya berbicara, sharing dengan saya dengan hati yang sungguh-sungguh mau tahu atau mau mengoreksi dengan tulus. Pak, kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Bukan mau ngajak ribut. Dan saya juga sudah diskusi, sudah sharing, walaupun menurut saya masih kurang banyak, ya. Tetapi sudah tidak ada waktu lagi, saudaraku sekalian, untuk memendam ini. Saya harus merilis. Mengapa bukan Allah sendiri yang bertindak, tetapi malaikat-malaikatnya yang berperang? Pada akhirnya, saudaraku, bukan malaikat-malaikat Allah yang bisa mengalahkan iblis, tetapi darah Tuhan Yesus dan perkataan kesaksian mereka yang tidak menyayangkan nyawanya. Supaya saudara puas, kita baca Wahyu 12. Sebenarnya saya tidak ingin membaca karena masih banyak yang harus saya bedah, tetapi supaya saudara dapat verifikasi memang begitu ayat itu. So kita baca, Pak. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Terus, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, ayat-ayat ini memuat pesan-pesan yang luar biasa. Ditegakkan pemerintahan ke atas orang yang diurapinya. Ini sejajar dengan perkataan Tuhan segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Nah, sebelum itu di tangan siapa? Kan banyak pertanyaan yang muncul dan sejauh ini saya sudah mulai bisa menjawab, saudaraku. Ya. Tetapi untuk kali ini cukup kita mengalokasi pembahasan kita mengenai kenyataan bahwa iblis bisa dikalahkan oleh darah anak domba dan kesaksian hidup orang yang tidak menyayangkan nyawanya. Saudara, jangan terjebak dengan urut-urutan kalimat seakan-akan di atas dia sudah dikalahkan. Bukan. Dikalahkannya jawabnya di bawah. Kenapa bisa kalah? Karena di bawah. Oke? Ya. Jadi pada prinsipnya jelas sekali bahwa Allah Bapa tidak segera membinasakan Lucifer yang memberontak di surga ketika mereka melawan Allah Bapa. Jawaban dari pertanyaan ini akan saya jawab panjang lebar di pertemuan-pertemuan berikut. Ya. Mengapa demikian, saudaraku? Ya. Mengapa demikian? Itu akan saya jawab nanti di jam-jam yang panjang, ya. Karena ini berseri. Pertanyaan yang senada dengan hal ini untuk bisa membantu kita memahami mengenai adanya hukum kehidupan. Ingat, hukum bukan dalam arti
perintah, tetapi kodrat atau mekanisme yang demikian, yang pasti terjadi demikian. Pertanyaan yang senada dengan hal tersebut adalah, mengapa ketika Adam berbuat dosa Allah tidak segera mengampuni seketika itu juga, sehingga masalah dosa manusia segera bisa ditanggulangi atau diselesaikan? Ini pun juga sering tidak dipersoalkan, saudara, ya. Pokoknya taunya nanti ada darah Yesus gitu ya, saudara. Tapi kenapa mesti nunggu begitu lama ya, saudara? Sehingga kurbannya kan banyak. Kan dengan pikiran sederhana orang bisa berkata, kan bisa diampuni. Seperti misalnya saudara saya salah kepada saya ampuni hari itu juga selesai, kita berdamai. Kok lama bener sih Tuhan menyelesaikan masalah itu? Betul? Betul? Kan coba kita berpikir ya saudaraku ya. Dengan pikiran wajar yang tidak memahami hukum kehidupan, kodrat Allah, natur Allah gitu. Kan kita bisa berkata, Allah bisa berkata kepada Adam, ya udah kamu ku ampuni. Selesai kan? Jadi tidak berlarut-larut begitu, begini. Jadi korbannya banyak. Diampuni saja begitu, selesai. Lalu digarap baik-baik supaya nggak ada pembunuhan atas Habel dan banyak bencana yang terjadi. Seperti misalnya di rumah kita ribut dengan istri atau suami atau dengan mertua, dengan saudara, dengan ipar, kita berkata, ya udah saya maafkan, ya udah sekarang kita makan bareng yuk, selesai kan? Tapi tidak demikian. Kenapa kalau kita harus demikian? Nah, kita bicara soal apa itu pengampunan. Panjang lagi. Kalau Allah mengampuni bersyarat, harus ada syaratnya. Kalau tidak bersyarat, karena kamu tidak berhak menghukum dan menghakimi, dan kamu juga tidak menebus dosa manusia kok. Beda kan? Nah, itu nanti bicara soal pengampunan. Nah, saudaraku, ternyata tidak sederhana kalau kita tidak melihat sesuatu di balik semua peristiwa tersebut. Ya, peristiwa tersebut itu peristiwa-peristiwa yang tadi juga saya singgung, mengapa Allah tidak langsung membunuh Lucifer. Kalau kita tidak melihat sesuatu, nah sesuatu ini yang kita akan bedah, maka kita akan memandang Allah seperti cerita dongeng atau mitos banyak agama yang tidak logis. Banyak dongeng-dongeng, cerita-cerita yang berlatar belakang agama, yang tidak boleh ditanya-tanyain, nggak boleh dianalisa, dibedah-bedah, kurang ajar dianggapnya. Kalau kita tidak boleh begitu, kita mesti nanya, kenapa Tuhan berbuat begini? Kenapa Allah berbuat begitu? Boleh. Kenapa tidak boleh? Justru harus. Tapi banyak kan agama misalnya, si dewa itu lahir dari burung gitu ya. Ya udah, kenapa dari burung? Ya udah begitu aja. Pada waktu itu dewa jatuh cinta kepada manusia, lalu lahirlah Hercules misalnya. Dia itu anak dewa Zeus gitu. Ya udah terima aja. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Tapi tidak dengan Alkitab, kita mesti nanya. Kenapa Tuhan pilih bangsa Israel? Kenapa nggak pilih orang Manado? Oh, itu hak prerogatif Tuhan. Oke, betul itu hak prerogatif. Tapi kenapa mesti harus di Palestina? Pasti ada hal-hal yang luar biasa. Tindakan Tuhan itu cermat sekali, saudara. Kalau saya tanya, kenapa Pak? Ya, saya pindah tema nanti. Paham maksudnya? Tindakan Allah itu luar biasa. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan itu pernyataan yang senada ada berapa di situ. Kenapa sih Yahudi banget, Yudaism banget? Saudara, hati-hati loh ya. Jangan berpusat pada Yudaism loh ya. Jangan berpikir salah ya. Kita tidak bisa meninggalkan sejarah bangsa Israel, betul ya. Tapi tidak boleh Yudaism sentris. Kenapa? Saya mau jawab. Pindah tema. Jadi lebih panjang lagi yang ini.
Yang Hindu-Hindu lebih panjang. Relasi kita dengan Yahudi itu di mana? Kenapa disebut Ibrani? Kenapa disebut Israel? Kenapa Yahudi? 3 sebutan ini saja punya latar belakang. Mau jawab? Indah tema. Saya bisa menjawab kenapa Yahudi, kenapa Israel, kenapa Ibrani. Punya makna nggak Pak itu? Ya nggak terlalu, tapi lumayan. Kalau bicara soal Israel, itu nasionalisme. Saya jawab aja itu. Yang lain besok lain beda. Nasionalisme negara Israel? Enggak. Nasionalisme yang gimana? Nah, nanti ada lagi pandangan secara dalam lingkungan sekuler, lalu dalam lingkungan rohani. Tuh pindah tema kan baru begini ada tema nih. Karena Paulus juga menggunakan kita Israel. Tapi kita bukan Israel yang sekarang sedang disebut dengan Palestina. Oke, saya teruskan. Harus logis. Artinya logis di situ masuk akal dan tidak berbenturan, tidak friksi dengan kebenaran-kebenaran yang ada di seluruh Alkitab. Makanya orang kalau mau mengerti hakikat Allah harus mengerti seluruh Alkitab. Nah, ini kerja keras. Di balik fenomena-fenomena ini, kita memperoleh suatu hukum kehidupan yang luar biasa. Sekaligus kita menemukan hakikat Allah yang maha terhormat dan maha agung. Percaya, dengan belajar kebenaran-kebenaran ini, memahami hukum-hukum kehidupan ini, kita akan lebih mengasihi dan menghormati Tuhan. Tahu nggak anak kecil yang bodoh, dia naik meja, dia nggak tahu itu meja bisa terguling, dan kalau terguling dia mesti jeblok. Dia tidak menghargai hukum gravitasi, maksud saya, karena nggak tahu, mesti diajari. Demikian pula dengan kebenaran ini. Fisik kita pun juga terikat dengan hukum, betul? Kebanyakan garam jadi apa, kebanyakan gula jadi apa, banyak tidur jadi apa, kurang tidur jadi apa. Betul nggak saudara? Ini pun juga terikat dengan hukum. Anda nggak boleh suka-suka loh. Nah, kalau tidak mengerti hukum kehidupan secara fisik, akibatnya negatif, rugi, celaka. Kalau tidak mengerti hukum kehidupan, sama. Makanya kalau kita mau punya kehidupan yang berkualitas, harus mengerti hukum-hukum itu. Dan hukum-hukum yang kita pahami itu, percayalah, buktikan nanti ya, kita akan lebih mengasihi dan menghormati Allah. Setiap kesalahan harus ada sanksinya. Nah, ini bicara soal kenapa Allah tidak langsung mengampuni Adam. Allah memang kasih dan penyayang. Tetapi ia juga Allah yang adil. Allah yang tidak mungkin menyangkali hakikat keadilannya. Dan dia tidak mungkin mengkhianati dirinya sendiri. Keadilan Allah menuntut kesalahan mendapat ganjaran. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Tapi ada satu ayat yang saya minta saudara baca. Nahum pasal 1 ayat 3. Nah, mulai bingung di mana Nahum? Udah pulang tadi. Tadi sudah pulang itu Nahum, Pak. Itu Nahum Manur. Ini Nahum yang lain, saudaraku. Ini Nahum dalam Alkitab. Nahum pasal 1 ayat yang ketiga. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Saya kalau membaca dari ayat kedua, luar biasa. 4, luar biasa. Intinya adalah bahwa setiap kesalahan harus ada ganjaran.
Jadi harus ada yang memikul kesalahan tersebut demi supaya manusia dapat dibebaskan. Firman Tuhan mengatakan upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Kalau Allah dengan mudah mengampuni kesalahan Adam, berarti Allah adalah Allah yang tidak adil, Allah yang tidak tertib, Allah yang tidak memiliki sistem dan aturan. Allah ngawur, Allah kampungan. Pasti itu bukan Allah yang benar. Kalau Allah yang benar, itu Allah yang adil, yang tertib, yang memiliki sistem aturan. Jadi kalau saudara menolak keselamatan dalam Yesus Kristus, tidak butuh pengganti, tidak butuh yang menebus kesalahan dan menggantikan tempat di mana seharusnya kita dihukum. Kalau menolak cara keselamatan itu, berarti Anda punya Allah yang ngawur. Atau saudara memandang Allah yang tidak memiliki aturan. Tapi Allah penuh kasih, penyayang. Jangan lupa Allah juga Allah yang adil. Ya buat gampang aja tuh. Tadi saya bilang, mertua, ipar, saudara, suami, istri bikin salah, ya udah saya maafkan, selesai ya. Kita anggap sudah selesai, mari kita makan bersama, kita jalan hidup bersama seperti kemarin, seakan-akan nggak pernah terjadi sesuatu. Itu bisa. Kita tidak berhak menghukum, bisa. Tapi kalau Allah tidak. Karena Allah adalah Allah yang adil. I am the law. Dan dia tidak mungkin menyangkali keadilannya. Nah, di sini Tuhan Yesus tampil sebagai penebus yang menanggung dosa manusia untuk memenuhi atau menjawab atau memuaskan keadilan Allah, yang sekaligus membuktikan bahwa iblis bersalah dan pantas dihukum. Nah, yang kedua ini penjelasan yang lain sebenarnya, tapi saya tambahkan karena saya nggak mau kehilangan momentum untuk memberitahukan kepada saudara. Sebab ketika Tuhan Yesus berhasil menampilkan sosok pribadi anak Allah yang taat, tak bersyarat kepada Bapa di surga, menghormati Bapa, setia kepada Bapa, di situ iblis terbukti salah. Seharusnya kamu seperti ini Lucifer, tapi kamu tidak seperti ini. Nah, itu nanti kita bicara panjang lebar. Dengan demikian tidak bermaksud mempecundangi siapapun. Kepada saudara-saudaraku seiman, saudara-saudara orang percaya kepada Yesus, saya menegaskan hanya dalam kekristenan terhadap mekanisme keselamatan semacam ini. Mekanisme berhubungan dengan Allah seperti ini. Itulah sebabnya saudaraku sekalian, hanya dalam kekristenan yang memiliki keselamatan hanya oleh anugerah. Hanya dalam kekristenan ada penekanan-penegasan yang tidak bisa dikurangi. Sola gratia, only by grace. Keselamatan hanya oleh anugerah. Dan anugerah itu adalah pemberian anak tunggal Allah untuk menggantikan tempat kita yang seharusnya dihukum. Tapi, tetapinya, jangan hanya sampai di situ. Udah digantikan tempat saya, bebas. Nanti dulu, kamu harus diperbaiki. Kamu harus dikembalikan kepada rancangan semula. Tujuan awal Allah menciptakan manusia. Dan itu tidak otomatis. Makanya Tuhan berkata, ikutlah aku. Hiduplah dengan cara hidupku. Jangan sampai Tuhan marah dan berkata, aku tidak mengajarkan agama Kristen seperti yang kalian lakukan hari ini. Yang kuajarkan adalah hidupku. Sebab dia menebus kita untuk memperbaiki kita.
Dia membenarkan kita supaya kita bisa benar-benar menjadi benar. Dia menyucikan kita supaya kita benar-benar menjadi suci. Dengan hal ini kita mengerti mengapa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Hanya dengan jalan penebusan dosa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, manusia memperoleh pengampunan. Nah, ini hukum keadilan. Hukum ini yang menggiring kita kepada keselamatan yang benar. Keselamatan oleh anugerah. Nah, kalimat keselamatan oleh anugerah atau selamat oleh anugerah harus dijelaskan juga dengan benar secara dewasa. Kok pakai kata sedewasa, Pak? Ya, banyak orang menjelaskan tidak secara dewasa. Pokoknya masuk Kristen, udah jadi Kristen, kerja, udah selamat. Itu cara yang gak dewasa. Selamat itu apa dulu? Ke gereja itu mau apa? Menyanyi itu yang bagaimana? Menyembah Tuhan itu yang bagaimana? Nah, harus diajarkan. Jangan hanya muncul di gereja, nyanyi, ngaku Kristen, sudah dibaptis, ikut persembahan kudus, sudah selamat. Nah, itu cara menjelaskan keselamatan oleh anugerah dengan cara yang tidak dewasa. Tapi itu bisa dimengerti untuk orang-orang Kristen baru. Saya tidak katakan itu salah, hanya tidak tepat. Mekanisme keselamatan dalam kekristenan adalah mekanisme yang logis. Setuju? Setuju? Jujur. Amin. Adil, betul. Dan cerdas. Cerdas. Sebab pernik-perniknya itu mesti dibedah. Dan kita harus mempertanggungjawabkan setiap pernyataan anugerah itu apa, keselamatan itu apa, keselamatan oleh anugerah itu apa, kenapa ditebus, dan seterusnya. 70-80 tahun umur hidup kita harus belajar dengan benar hal itu. Nah, tidak bisa disalahkan kalau ada agama-agama sebelum zaman penggenapan, sebelum zaman keselamatan dalam Yesus diberitakan, tidak memiliki konsep ini dan tidak mengenakannya dalam hidup mereka karena mereka tidak tahu. Tetapi kalau ada manusia yang hidup pada zaman anugerah atau zaman penggenapan ini, mendengar Injil tetapi berusaha membangun kebenarannya sendiri, maka ia akan menjadi alat Lucifer yang menyerang kebenaran. Menyerang kebenaran. Dan yang menyerang itu bisa dari luar, juga bisa dari dalam. Paulus mengatakan, aku ini diserang oleh mereka yang di luar gereja, juga di dalam gereja. Nah, saya sudah catat juga ayatnya. Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak melihat, kamu tidak salah. Tapi kalau kamu berkata melihat, kamu tidak percaya, kekal dosamu. Dan sudah tahu, kalau ada kekuatan yang mengajarkan bahwa keselamatan, persekutuan dengan Allah, dipulihkannya kembali hubungan dengan Allah tanpa korban penebusan, pasti itu Lucifer punya pekerjaan. Alkitab mengatakan tidak punya anak, tidak punya bapak. Sebab bisa punya bapak karena ada anak. Anak itulah yang menggantikan tempat kita menjadi jalan seseorang sampai kepada Bapa. Saudaraku sekalian yang kekasih, ini hukum. Kalau anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sudah diajar hal ini, dia tidak mungkin pindah agama. Sebab ajaran ini sudah logis, jujur, adil, dan cerdas. Ngerti bahwa keselamatan itu apa? Kenapa mesti ada pengganti kita dan seterusnya? Kenapa Adam tidak langsung diampuni? Ini harus sudah mulai diajarkan kepada anak-anak sekolah minggu.
Apalagi remaja yang sudah SMP, SMA. Wah, tentu kepada pemuda dan dewasa muda, saudara. Jangan cuman Yesus gembala yang baik sambil pegang sempe. Nggak boleh nyontek ya. Wah, kalau cuman begitu, pelajaran-pelajaran moral begitu. Walaupun dengan penjelasan yang sederhana, hukum, bukan perintah ya, hukum kehidupan sudah diajarkan sedini mungkin. Nggak mungkin mereka mengkhianati Tuhan Yesus. Mereka ngerti kenapa keselamatan hanya dalam Yesus. Bukan karena papa mama saya Kristen. Jadi ya surga nurut, neraka katut. Ke surga ikut, ke neraka ke bawah, gitu maksudnya. Tapi ngerti kenapa dia satu-satunya jalan keselamatan. Karena harus ada proses penebusan. Harus ada proses pengganti. Coba kalau pembicara remaja pemuda nggak pernah dengar suara kebenaran, saya nggak tahu dia ngajar apa. Nah, ini hukum kehidupan yang harus dipahami. Hukum tidak bertalian dengan perintah-perintah semata, tapi kodrat, mekanisme yang permanen demikian. Bersama saya, saudara, Anda bisa mengerti? Ini baru penjelasan awal. Di berikutnya kalau sudah mendengar terus, saudara terbang bagai Raja Wali. Wah, terus menuju kemuliaan. Nah, kalau selama ini kan kita dengar firman. Karena firman yang mana? Seperti orang ini makan apa? Harus mengkonsumsi yang jelas. Kenapa keselamatan dalam Yesus hanya oleh anugerah? Mengapa harus ada penebusan? Saudara, ini jawabnya. Hukumnya begitu. Nah, dari perjalanan sejarah kehidupan manusia, saudara, di mana tindakan-tindakan Allah tercatat dalam Alkitab dengan jelas, dapat ditarik suatu kesimpulan seperti yang tadi telah saya sebut-sebut, bahwa Allah tidak bertindak tanpa aturan. Dia adalah Allah yang adil, Allah yang tertib, Allah yang memiliki sistem dan aturan, dan Allah yang punya integritas sempurna. Artinya, ia tidak mungkin menyangkali hakikat dirinya. Kalau kita kan masih bisa bilang gini, sebenarnya saya nggak setuju tapi nggak enak saya. Ya, lo. Kalau Tuhan nggak bisa, nggak enak, mesti begini. Karena integritasnya tinggi. Kalau kita kan masih bisa gitu tuh manusia. Itu pun juga nggak boleh mestinya. Kalau kebenaran kita bilang kebenaran. Tapi ya nggak enak deh. Pak, semua agama juga menuju surga ya Pak ya? Ya nggak enak sih. Ya iya sih. Mati nggak loh? Kan banyak jalan menuju ke Roma ya Pak? Iya. Jangan ke Roma, ke Senen pun banyak jalan. Mau Salemba, mau lewat jalur Gunung Sahari atau Kuitang. Kalau ke surga juga begitu. Enggak. Sebab harus ada penebusan. Dan Alkitab mengatakannya ada satu yang menebus. Nah, sekarang saya menjawab, kenapa Israel dipilih? Kenapa keselamatan di bangsa Yahudi? Karena harus ada satu penebus yang datang dari satu suku bangsa. Seandainya Kasino Kasiman atau Tukijo yang mati disalib, nah, makanya kenapa orang Jawa dipilih jadi umat pilihan. Tapi masalahnya Tuhan memilih bangsa Yahudi. Apa Pak keistimewaan bangsa itu? Saya kalau jawab nanti kita pindah tema. Ini ada satu sedikit, walaupun nggak menyentuh dalam, saya singgung. Kenapa keselamatan datang dari bangsa Yahudi? Karena tidak ada satu agama pun di dunia yang mengakui ada seorang yang menggantikan tempatnya di hadapan Allah untuk memikul dosa, kecuali Dia yang berkata Eloi,
Eloi lama sabata. Hebat nggak? Hebat. Kebenaran begini mesti anak-anak sekolah pun dikasih tahu. Supaya mereka bangga dengan kekristenannya. Nggak takut dibilang begini, Allahmu 3. Kalau 7 emangnya kenapa? Ya kita nggak mengatakan Allah kita 7 biji. Tapi kita tahu ada Allah Bapa dan Anak yang diutus menebus dosa. Bangga dengan Tuhan Yesus. Dia Allahku, dia Tuhanku. Kenapa disebut Tuhan? Karena begini. Dijelaskan. Mereka bukan hanya tidak pindah agama. Mereka bisa mempertaruhkan lehernya untuk kepentingan Tuhannya. Itu yang penting, saudaraku sekalian. Nah, saudaraku sekalian, apa yang saya sampaikan ini akan memberi inspirasi kepada kita untuk tidak bertindak sembrono. Manusia terikat dengan hukum kehidupan yang ditetapkan oleh Allah. Bahkan Allah sendiri konsekuen dengan apa yang telah ditetapkannya tersebut. Sebagai rule of the game. Sebagai hukum kehidupan yang tidak bisa dibantah atau ditolak. Amin.